Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini, kemarin kan kita sempat bahas mengenai realisasi APBN 2024 terhadap target ya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai APBN 2025 yang naik 8,9% atau sekitar 3.621 triliun rupiah. Ya teman-teman, ini naik dari APBN sebelumnya, di mana 2024 APBN kita itu 3.325,1 triliun rupiah atau naik sekitar 8,9% dibandingkan tadi. Jadi ke 2025 naik 8,9%. Nah, dari anggaran belanja ini ternyata beberapa program prioritasnya itu yang nomor satu adalah pendidikan, teman-teman. Jadi nomor satu pendidikan itu sekitar 724,3 triliun rupiah. Lalu kedua itu perlindungan sosial di 503,2 triliun rupiah. Ketiga di kesehatan 218,5 triliun rupiah. Lalu keempat di ketahanan pangan di 144,6 triliun rupiah. Dan terakhir di perumahan di 34,9 triliun rupiah. Nah, kita coba breakdown lagi ya lebih dalam. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan 724,3 triliun rupiah itu diutamakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi di 2025 pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan anggaran pendidikan minimal 20%. Nah, ini teman-teman yang rada unik ya. Ini tuh sempat nggak dipakai loh undang-undang ini loh di periode sebelumnya. Karena ini justru anggaran pendidikan kita tuh naik jauh. Nah, anggaran pendidikan 2025 itu akan dialokasikan untuk berbagai program. Misalnya, program Indonesia Pintar atau PIP kepada 20,4 juta siswa. Lalu Kartu Indonesia Pintar atau KIP kepada 1,1 juta mahasiswa. Lalu dana BOS untuk 43,4 juta siswa. Lalu terakhir itu untuk tunjangan 477,7 ribu guru non-PNS. Nah, lalu yang kedua itu adalah program MBG atau makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah. Jadi makanan bergizi gratis itu menjadi salah satu program unggulan tahun 2025 yang masuk ke dalam program pendidikan. Dan program unggulan Presiden Pak Prabowo ini dicetuskan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dengan pemberian makanan bergizi. Lalu yang ketiga ada perlindungan sosial senilai 503,2 triliun rupiah. Perlindungan sosial itu menjadi salah satu sektor yang menerima anggaran paling banyak karena memang seperti biasa ya, masyarakat Indonesia masih banyak tantangan sosialnya. Ini ada sekitar 6 program di dalam perlindungan sosial ini. Yang pertama itu ada program Keluarga Harapan untuk 10 juta KPM. Lalu program Bansos Sembako untuk 18,3 juta KPM. Lalu ada bantuan langsung tunai atau BLT Desa untuk 2,96 juta KPM. Ada penyaluran subsidi jenis BBM tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter. Lalu penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg. Dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 7,05 juta debitur. Ini masih sejalan dengan yang kemarin kita bahas waktu realisasi APBN 2024 di mana bengkaknya memang ada di subsidi atau di perlindungan sosial ini. Lalu kita lanjut ke kesehatan. Kesehatan itu 218,5 triliun rupiah. Anggaran tahun kesehatan di 2025 itu 5% dari APBN atau sekitar 6% dari APBN. Bukan 5%, 6% dari APBN 2025. Anggaran ini akan dialokasikan itu untuk percepatan penurunan stunting, lalu peningkatan efektivitas program JKN, terus peningkatan akses kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan, lalu upaya preventif melalui pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemberian kesehatan gratis ini itu memakan anggaran sekitar 3,2 triliun rupiah dan bisa dipakai seluruh masyarakat saat berulang tahun. Jadi sekarang medical check up bisa gratis guys, asal kalian pas hari ulang tahun kalian. Lalu ada program ketahanan pangan senilai 144,6 triliun rupiah. Jadi Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia itu menekankan bahwa Indonesia harus bisa mencapai swasembada pangan. Karena itu ketahanan pangan menjadi sektor utama yang harus didukung. Anggaran untuk ketahanan pangan itu diantaranya untuk cetak sawah 225.000 hektar dan intensifikasi 80.000 hektar. Lalu untuk peningkatan produksi tanaman pangan padi 2,67 juta hektar dan jagung 300.000 hektar.
Lalu untuk bantuan alat dan mesin pertanian prapanen sekitar 74,7 ribu unit. Lalu untuk bantuan alat penangkapan ikan sekitar 11.000 unit dan bantuan benih dan calon induk ikan 72,1 juta ekor. Dan program-program prioritas ini atau program unggulan 2025 itu dibiayai pendapatan negara yang kurang lebih itu diperkirakan mencapai 3.005 triliun rupiah, di mana mayoritas itu berasal dari perpajakan. Jadi kalau secara prediksi perpajakan itu akan menyumbang sekitar 2.490,9 triliun rupiah. Lalu penerimaan negara bukan pajak sekitar 513,6 triliun rupiah dan hibah sekitar 0,6 triliun rupiah. Makanya kemarin sempat saya bahas ya bahwa realisasi pajak itu juga perlu dibantu oleh rakyat Indonesianya untuk agar apa si APBN ini sesuai. Jadi realisasinya sesuai dengan target capaiannya. Dan mungkin kita akan bahas sedikit lebih dalam mengenai salah satu program yang baru ada di tahun 2025 dan memang ini program signature-nya Pak Prabowo lah, yaitu makan bergizi gratis yang mulai dilaksanakan pada hari Senin 6 Januari 2025 teman-teman. Jadi setelah melalui serangkaian uji coba di sejumlah wilayah, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Pak Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program makan bergizi gratis akan resmi dilaksanakan 6 Januari 2025. Meski begitu, penerima manfaat program ini ternyata ada beberapa yang belum sesuai target. Dalam tahap awal, program makan bergizi gratis itu baru menyasar sekitar 600.000 orang di 190 titik di 26 provinsi. Namun akan bertambah secara bertahap hingga mencapai 83 juta orang pada 2029. Jadi kalau misalnya kita breakdown lebih dalam, target jumlah penerima program makan bergizi gratis untuk tahap awal itu sekitar 600.000 orang. 3 bulan pertama 2025 itu 3 juta orang. Akhir tahun 2025 itu mencapai 15 juta orang dan terus bertumbuh secara progresif hingga akhirnya di tahun 2029 akan mencapai 83 juta orang. Nah, terus program makan bergizi gratis ini dirancang untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Karena di Indonesia ternyata di posisi 115 dari 151 negara dalam hal prevalensi stunting. Yang artinya banyak banget Indonesia yang stunting yang mungkin berpengaruh ke rata-rata IQ orang Indonesia yang 78 juga teman-teman. Nah karena itu target 83 juta penerima program tersebut terdiri dari 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta siswa SMP, 10,2 juta siswa SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Nah cuman memang masih ada beberapa lah kritik terhadap program ini karena anggaran pemerintah program ini terus berubah-ubah. Pada masa kampanye, Pak Prabowo itu awalnya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program ini itu 450 triliun rupiah dengan asumsi harga Rp15.000 per porsi. Tapi ternyata pemerintah sepakat hanya mengeluarkan 71 triliun rupiah untuk anggaran APBN 2025 ini. Jadi program makan bergizi gratis itu asumsi harganya jadi Rp10.000 per porsi. Banyak yang bilang ini programnya buru-buru banget sih, padahal nggak harus realisasi tahun ini juga. Tapi ada juga sih yang memang karena kalau dibilang buru-buru wajar karena perlu ada proses penyediaan bahan baku, memasak, menu yang disajikan, syarat mitra jasa boga, terus juga distribusinya serta pengawasannya. Jadi emang banyak banget faktor yang masih harus dipertimbangkan sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau start juga karena Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Pak Hasan Nasbi itu juga bilang bahwa sudah terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis yang akan beroperasi. Pak Hasan juga mengklaim bahwa program makan bergizi gratis sudah melibatkan 140 UMKM dalam rantai pasok dan diperkirakan akan terus bertambah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ini juga selain istilahnya di hilirnya itu adalah ngasih makan gratis, tapi di hulunya itu adalah memperdayakan tadi UMKM, koperasi, dan juga petani gitu. Intinya dari mulai hulu sampai hilir secara supply chain-nya itu memang harus saling mendukung si program ini, yang artinya ada sisi yang dinaikkan secara ekonomi dan ada sisi yang dibantu juga secara ekonomi. Kayak gitulah kurang lebih teman-teman. Mungkin segitu aja yang pengen saya bahas dari APBN 2025 ini teman-teman. Jika kalian suka video ini silahkan like, subscribe channelnya. Kalau emang ada yang mau kalian sampaikan tuliskan di komentar di bawah dan share juga video ini ke teman-teman semua yang
pengen tahu lah gitu APBN 2025 dipakai apa sih agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.